untuk masuk ke hadirat-Nya, untuk datang beribadah kepadanya di hari Minggu ini. Mari sama-sama kita nyanyikan, beri puji, beri sembah. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, beri puji, beri hormat. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba ketunasan. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Ku melingkupiku kasih-Mu, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita renungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Kami yang tak lepas dari dosa. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang boleh kami jalani, itu bukan kekuatan kami Tuhan, melainkan hanya karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh menjadi ciptaan yang baru, yang boleh memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan hidupku. Kekudusan
kudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Puji nama Tuhan. Oleh kuasa darah Tuhan kita boleh memiliki hidup yang baru. Dia menebus kita. Bapak Ibu semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berita anugerah diberikan kepada orang-orang yang mengaku dengan sungguh-sungguh dosanya dan mau bertobat. Mari kita bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita katakan, kukan bangkit, nyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi kita katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja.
Ya, puji nama Tuhan. Kita akan bangkit bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita bersorak-sorai. Kita bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, Serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Bapak Ibu semua dipersilakan duduk kembali. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Samadaya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian. Firman-Mu yang kuasa. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan
angkat pujian ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita minta pimpinan dan hikmat Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Bapa yang di surga, Allah yang sempurna, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami seluruh jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman. Kami dengan sungguh mengikuti rangkaian ibadah dan terlebih waktu pemberitaan firman. Karena firman Tuhan adalah sesuatu hal yang kami hormati, adalah yang harus kami hargai untuk kami dengar dengan sungguh. Kami hayati dan kami terima dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas. Ketidakmampuannya Tuhan yang menolong. Di dalam penyampaian dan menjelaskan kepada kami semua. Tuhan, berkati juga untuk jaringan yang kami pakai, alat-alat yang kami pakai. Biar semuanya ini kami boleh mengikuti waktu yang sangat penting ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bertata di dalam hidup kami, walaupun kami tinggal dan berada di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan siap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang sungguh luar biasa, memelihara, menyertai kehidupan kita, dan terlebih memberikan waktu bagi kita untuk boleh berbakti, beribadah bersama-sama pada pagi hari ini.
Untuk minggu ini kita belajar dalam satu tema yang sudah kita tentukan, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mari kita buka Alkitab di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Saya berharap setiap kita seluruh jemaat untuk membuka Alkitab kita, baik di Alkitab buku dan juga di dalam HP kita. Filipi 2 ayat 12, begini firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan tidak cukup hanya membaca, merenungkan, tetapi diberkatilah setiap kita yang melakukannya di dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini sebuah tema yang perlu kita pikirkan bersama, tema yang harus kita renungkan bersama, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Teks yang telah kita baca tadi adalah bukan berarti Paulus mengajarkan kepada kita atau kepada jemaat di Filipi pada waktu itu bahwa untuk mengerjakan keselamatan itu supaya mendapatkan keselamatan. Bukan itu. Maksud Paulus adalah untuk boleh kita lakukan sesuatu yang sudah kita terima. Jadi teks ini bukan kita diajarkan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai mendapatkan keselamatan. Tetapi keselamatan itu sendiri adalah oleh Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Maksudnya adalah Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Dan pemberiannya itu bagi kita adalah berdasarkan dengan kesempurnaannya, dengan kasih sayangnya, tanpa usaha kita sedikit pun. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mengerjakan keselamatan adalah bukan untuk kita supaya diselamatkan, tetapi oleh karena kita sudah diselamatkan, oleh karena Tuhan telah memberi jaminan keselamatan itu bagi kita, dan kita sudah terima, maka dari keselamatan itu yang sudah kita terima, kita harus melakukan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama melihat bahwa apa sih maksud mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan adalah mewujudkan. Mengerjakan keselamatan adalah memaksimalkan apa yang telah kita terima dari Dia. Baik keselamatan jiwa kita, baik kasih dan anugerah yang kita terus alami sampai hari ini. Mari kita mewujudkan hal itu, mari kita memaksimalkan hal itu.
dengan satu hal, yaitu untuk memuliakan namanya sendiri. Dalam bagian ini, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi bahwa mereka sudah taat sebenarnya, mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi Paulus mau tetap ingatkan bahwa untuk mengerjakan keselamatan itu bukan hanya pada saat keadaan kita baik, bukan pada saat kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, tetapi Paulus berkata bahwa engkau harus mengerjakan itu dengan senantiasa dan terus-menerus engkau kerjakan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tema ini mari kita dengan sungguh-sungguh memberikan satu pengertian di dalam diri kita bahwa kita sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, maka hidup kita tidak berhenti di situ. Tetapi ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu mewujudkan dan memaksimalkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama poin apa yang kita perlu renungkan bersama, yang perlu kita pikirkan bersama di dalam bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam mengerjakan keselamatan itu yang sudah kita terima, yang sudah kita telah dapatkan dari Allah, dari Tuhan. Maka yang pertama yang Paulus berkata kepada kita, yaitu engkau harus taat dengan sungguh. Di dalam mengerjakan keselamatan, sekali lagi bukan untuk mencapai atau mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa engkau harus taat dengan sungguh. Di dalam ayat 12 di situ dikatakan bahwa hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus mengingatkan bahwa engkau harus tetap taat. Dia sampaikan kepada jemaat di Filipi waktu itu. Memang jelas dalam bagian ini bahwa mereka sebenarnya sudah taat, tetapi Paulus berkata bahwa engkau tetap senantiasa, tetap terus-menerus engkau taat. Bukan pada saat aku hadir, tetapi pula ketika aku tidak hadir di tengah-tengah kamu, engkau tetap punya kehidupan yang taat, yang terus memuliakan Tuhan, yang terus mengerjakan keselamatanmu itu sendiri. Apa arti di dalam bagian ini, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan? Bahwa ketaatan adalah tanpa menunda. Maksudnya apa, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan? Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, dikatakan bahwa engkau harus tetap taat. Jangan engkau tunda. Ketika engkau mau taat, engkau dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hanya pada saat saya hadir di tengah-tengahmu, engkau akan menunjukkan ketaatanmu. Tetapi Paulus berkata bahwa tanpa kehadiran saya sebagai Bapa rohanimu, sebagai rasul tengah-tengahmu, engkau taat. Bukan pada saat aku hadir di tengah-tengahmu, tetapi ketika pun tidak hadir di tengah-tengahmu, maka engkau tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketaatan tidak bisa ditunda. Mungkin kalau kita lihat di konteks berjemaat, mungkin kita di antara kita, kalau ada hamba Tuhan, kalau ada majelis yang melihat kita, mungkin kita di situ menunjukkan ketaatan kita dalam sikap beribadah. Sama halnya juga Paulus mengingatkan jemaat tidak. Walaupun tidak ada saya Paulus di tengah-tengahmu, engkau tetap taat. Memberikan ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa ketaatan itu tidak bisa ditunda. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketaatan yang sungguh itu adalah ketaatan bukan sebuah pertunjukan, bukan sebuah supaya orang melihat bahwa oh kita sedang taat, kita sedang melakukan hal yang memuliakan Tuhan. Tidak. Ketaatan adalah bukan pertunjukan, bukan drama, bukan sesuatu hal supaya ada satu penilaian dari orang lain. Taat adalah sesuatu hal bagian dalam hidup kita. Perenungan ini merupakan satu hal yang penting bagi kita. Seringkali ketaatan kita pada saat orang ada melihat kita. Pada saat mungkin hamba Tuhan melihat kita.
pada saat mungkin majelis atau ada orang sekeliling kita, maka kita akan menunjukkan ketaatan kita. Tetapi di dalam bagian ini, saya dan bersama jemaat kita semua, ketaatan kita tidak bisa ditunda. Ketaatan itu adalah sudah hidup di dalam diri kita. Ketaatan kita itu adalah tetap kita lakukan, bukan hanya untuk supaya kita dipuji, bukan supaya kita dinilai orang itu baik, tetapi ketaatan sejati adalah tetap konsisten di dalam hidup. Ketaatan kita, baik kita di rumah dengan kesendirian kita tetap tunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang melihat kita. Sehingga ketaatan kita tetap kita bawa di dalam hidup kita dengan sesuatu hal yang menjadi gaya hidup kita. Nah, ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Bahwa engkau sudah menerima keselamatan itu, maka engkau harus taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah duluan taat untuk kita, yaitu ketika dia taat sampai mati. Dia memberikan sesuatu hal yang maksimal totalitas bagi kita demi supaya kita hidup. Maka Paulus ingatkan kepada jemaat, ketika Tuhan sudah mengerjakan ketaatan yang sempurna itu, dan engkau telah menerima hasil ketaatan Tuhan, yaitu keselamatan, maka engkau harus juga memberikan hidupmu adalah kehidupan yang taat dengan sungguh. Ketaatan adalah ketaatan tanpa ditunda. Ketaatan bukan ditentukan dengan waktu atau tempat. Taat pada saat ke gereja, taat pada saat beribadah, itu saja kita taat. Kalau di rumah tidak ada ketaatan, kalau di rumah melakukan hal-hal yang tidak senonoh, melakukan hal-hal yang tidak baik-baik dalam sikap, perkataan, dan segala macam. Ketaatan tidak bisa ditunda dan tidak dipengaruhi dengan waktu dan tempat dimanapun kita berada. Ketaatan juga bukan sesuatu hal pertunjukan, tetapi ketaatan adalah sesuatu yang konsisten di dalam hidup kita. Ketaatan adalah gaya hidup kita, yang di mana itulah bagian hidup kita. Sehingga kehidupan kita selalu melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, poin pertama ini mari kita belajar bahwa ketaatan yang sungguh itu yang Tuhan mau. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah dasar Paulus mengingatkan jemaatnya di Filipi. Bahwa inilah Tuhan sudah taat sepenuhnya untuk kamu. Dan hasilnya adalah engkau terima, yaitu keselamatan. Apakah tidak selayaknya engkau juga harus hidup dengan taat dan gentar, dengan menghormati dia dengan sungguh-sungguh di dalam sikapmu, kehidupanmu, terutama ketika engkau menghadap dia, ketika engkau beribadah kepada dia, kau harus taat dengan sungguh. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kita juga tidak dipengaruhi oleh karena hamba Tuhan. Ketaatan kita tidak dipengaruhi oleh dengan manusia. Ketaatan adalah hasil pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dengan kehidupan kita yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, maka kita terus menghidupinya itu menjadi sebuah gaya hidup kita yang selalu nyata di setiap langkah hidup kita. Kiranya begitu juga setiap kita. Saya ajak kita bersama. Saya juga secara pribadi kita terus berjuang bersama-sama belajar bahwa Tuhan menghendaki kita di dalam mengerjakan keselamatan yang kita sudah terima, kita harus dengan sungguh-sungguh taat kepada Dia. Poin yang kedua, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu dikatakan bahwa kita harus takut dan gentar. Di dalam ayat 12, masih di ayat 12, di situ dikatakan bahwa hai saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya di situ dikatakan bahwa dengan takut dan gentar. Ini poin yang kedua juga yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Setelah engkau taat dengan tidak menunda, dengan taat tidak bukan sesuatu pertunjukan, taat adalah sesuatu yang konsisten, taat adalah sebuah gaya hidup, maka engkau juga harus takut
dan gentar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut dan gentar yang Paulus maksudkan di dalam konteks ini adalah adanya perasaan dan sikap hormat kepada Tuhan. Adanya sikap perasaan, adanya sesuatu hal yang dimana di hati kita sedang menghadap kepada Tuhan, sehingga kita harus layak memberikan hormat kepada Dia. Paulus ingatkan jemaatnya supaya tidak main-main. Paulus ingatkan jemaatnya di Filipi supaya benar-benar sungguh-sungguh engkau harus taat dan gentar, takut dan gentar. Paulus mengingatkan ini, menasihati ini bukan supaya ketakutan kita itu supaya kita mendapatkan berkat, supaya kita tidak dibinasakan oleh Tuhan, tidak. Tetapi takut dan gentar itu adalah sesuatu hal hidup kita ketika kita menghadap Dia. Kita punya rasa, kita punya sikap, kita punya pemahaman bahwa yang sedang kita hadap adalah Tuhan yang luar biasa. Di dalam konteks ibadah kita juga, terutama di masa-masa pandemi ini, kebaktian kita tetap di dalam online. Tapi memang kita harus akui, dan banyak juga yang mengakui, bahwa memang sistem ibadah kita sekarang memang cukup berbeda. Tetapi dengan firman Tuhan ini, secara pribadi juga ketika saya mempersiapkan dan saya renungkan, Tuhan kembali mengingatkan kita dengan satu hati yang menyadari bahwa kita tidak bisa mengelakkan situasi yang kita hadapi saat ini. Tetapi mari kita menjalaninya. Yang terpenting adalah ketika kita masih beribadah, Tuhan boleh izinkan kita beribadah. Tuhan boleh berikan wadah, alat bagi kita untuk boleh beribadah. Maka kita harus gunakan dengan baik. Dan saya singgung dalam bagian ini dengan takut dan gentar. Sebuah perenungan sekali lagi buat saya. Ketika ibadah online ini, apakah ada sikap, perasaan dan sikap hormat yang layak kepada Tuhan? Sungguh sebuah hentakan dan pukulan kita bersama. Saya pribadi. Kenapa saya sampaikan hal ini? Terkadang kita mengikuti dengan hal sebatas seakan-akan dalam tanda kutip kita beribadah di depan layar laptop kita. Seakan-akan kita beribadah di layar HP dan TV kita. Tetapi firman Tuhan ini, engkau harus tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yaitu punya rasa, punya sikap yang hormat kepada Tuhan. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang sering terjadi masalah-masalah di dalam jemaat, masa-masa ibadah di dalam online ini. Saya tidak terlalu menyoroti dengan apa yang kita pakai. Ada yang berkata, bagaimana kalau kita beribadah? Terutama di dalam kebaktian umum hari ini. Bagaimana pakaian kita? Kalau posisi saya, masalah pakaian, pasti kita akan pakai yang sepantasnya. Tetapi juga jangan kita abaikan itu. Namun saya yakin bahwa itu bukan poin inti saya. Tetapi hati kita yang sungguh-sungguh datang dengan perasaan dan sikap hormat kepada Tuhan. Saya lihat sangat relevan dengan poin kedua ini. Bagaimana hati kita tetap takut dan gentar. Ada juga yang berkata, apakah boleh pakai celana pendek? Posisi saya katakan bahwa bukan masalah boleh atau tidak. Tetapi ketika engkau pakai itu, pasti saya yakin ada pertimbangan kesadaran bahwa engkau sedang menghadap Tuhan. Saya tidak mau bilang boleh atau tidak. Tidak, saya yakin dan saya percaya bahwa setiap kita menghadap Tuhan adalah kita mempersiapkan diri dengan selayaknya. Dan yang paling penting bukan pakaian dan apa kita, hati kita yang lebih luar biasa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan,
Inilah yang Paulus ingatkan bagi jemaat Filipi, engkau tetap harus takut dan gentar. Begitu juga kita bersama harus kita renungkan bagian ini. Dikatakan bahwa takut dan gentar ini berarti kita tidak sembarangan terhadap Tuhan. Kita tidak sembarangan bertindak, bersikap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa kenapa kita harus takut dan gentar? Karena sebenarnya di situ kita menyadari siapa Dia yang kita sembah dan siapa kita. Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Paulus ingatkan bahwa engkau harus dewasa, engkau harus tetap takut dan gentar hal itu. Tetap tunjukkan sikap perasaanmu. Bukan dengan takut dibinasakan atau apa, tidak. Tetapi takut itu adalah sebuah kesadaran dan pemahamanmu bahwa engkau sedang menghadap Allah yang luar biasa mulianya itu. Takut dan gentar adalah bukan sebuah paksaan dan bukan sebuah tekanan. Tetapi takut dan gentar sebuah respon yang sudah kita miliki. Respon itu didasari karena kita sudah mengenal dengan baik siapa Allah kita. Respon takut dan gentar didasari karena kita punya satu pemahaman bahwa yang kita hadapi adalah bukan manusia biasa, tetapi Allah yang layak menerima sikap hati kita yang hormat. Allah yang layak, yang seharusnya menginginkan sebuah sikap hormat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa kenapa kita harus takut dan gentar di dalam mengerjakan keselamatan. Kenapa? Karena di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Karena supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah sebuah alasan kenapa kita harus hormat, kenapa kita harus gentar dan takut kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang dimana segala sesuatu yang ada di langit, bahkan di kolom langit pun, di situ benar-benar Dia yang berkuasa. Bahkan segala lidah mengaku bahwa Dia adalah Allah yang layak disembah dan dihormati. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh di dalam setiap hidup kita, di dalam ibadah kita, mari kita tetap terus takut dan gentar dengan sebuah penghormatan yang layak kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah di atas segala langit dan bumi, dan semua lidah pun mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk itu, mari kita terus menjadi pribadi, menjadi jemaat yang tetap punya kehidupan yang memuliakan Tuhan dengan sikap perasaan yang penuh dengan hormat. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga sangat penting, yaitu untuk Tuhan harus dikerjakan dengan tulus dan rela. Di dalam ayat 14 di situ dikatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Untuk mengerjakan keselamatan kita, untuk Tuhan kita harus kerjakan dengan tulus dan rela. Di dalam konteks jemaat Filipi di dalam bagian ini, memang terjadi sesuatu hal yang bagi Paulus perlu dinasihati dan perlu harus diingatkan. Di dalam tengah-tengah jemaat Filipi mungkin mereka melakukan sesuatu hal untuk Tuhan, tetapi yang terjadi terkadang mereka melakukan dengan sungut-sungut, mereka melakukan dengan sebuah membantah. Mereka melakukan memang, tetapi itu ada satu rasa dan sikap yang tidak tulus
dan rela. Poin yang ketiga ini, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita benar-benar mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima, maka kita lakukan untuk Tuhan itu dengan tulus dan rela. Di dalam ibadah ini saya tetap ingatkan. Maaf sekalian juga saya sampaikan. Saya lihat kebaktian umum pun masih ada jemaat yang tidak beribadah. Walaupun kita ingatkan, tetapi masih belum ada respon. Bagian ketiga ini saya sedikit sedih. Apakah saya ini dan kita ini umat Tuhan? Atau gimana? Karena sesuatu yang tanda yang perlu kita harus perhatikan. Kita harus lakukan dengan tulus dan rela. Kalau ibadah saja kita tidak mau ibadah, terus kita siapa? Ini berat saya sampaikan. Tetapi mari kita semua yang hadir dan jemaat. Ibadah adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Kesedihan saya secara pribadi, saya sedih. Kenapa sih tidak beribadah? Paling tidak kebaktian umum. Saya coba merenungkan apakah karena kesalahan hamba Tuhan atau karena apa yang menjadi masalah. Walaupun diingatkan, tetapi kenapa sih tidak beribadah? Beribadah kita bukan untuk manusia, bukan untuk hamba Tuhan, tetapi untuk kita secara pribadi, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah diselamatkan, tetapi kenapa kita tidak mau beribadah? Kenapa kita tidak mau menyembah Dia? Apakah karena alasan tetap kembali tidak ada waktu? Apakah karena kita sibuk? Atau karena ada alasan mungkin sakit hati atau kecewa kepada manusia? Mungkin kepada hamba Tuhan atau ke majelis. Tetapi saya ingatkan, jangan bawa engkau bertanggung jawab untuk Tuhan. Paling tidak, sekali lagi, kebaktian umum kita harus beribadah. Karena kita jemaat. Jemaat adalah jemaat yang sudah diselamatkan, jemaat yang sudah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Kecuali kalau kita tidak sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, tidak perlu ibadah dan tidak perlu melayani Tuhan. Itu jelas dan clear di dalam bagian. Tetapi saya sedih jikalau kita tidak mau melakukan. Ini poin ketiga saya tegaskan dan saya ingatkan sebatas saya hamba Tuhan, dan ini juga perenungan saya. Bahwa perlu saya sampaikan. Untuk Tuhan harus kita kerjakan dengan tulus dan rela. Tidak perlu dipaksa-paksa. Itu bukan untuk hamba Tuhan kok, tetapi untuk kamu secara pribadi, untuk tanggung jawabmu, untuk tetap hidup. Karena tujuan hidup di dalam dunia ini bukan untuk hanya secara materi, kepuasan diri kita secara jasmani. Tetapi sesungguhnya adalah kita diciptakan untuk memuliakan Dia dan juga untuk menikmati Dia selama-lamanya. Kelirulah kita kalau hanya tujuan kita fokus di dalam pekerjaan kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk beribadah. Ketika kita tidak ada lagi kerinduan untuk memuji Tuhan, celakalah hidup kita. Dan kita harus tanyakan dalam diri kita, siapakah aku ini, ya Tuhan? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya harap paling tidak ibadah harus tetap di kebaktian. Kalau masalah komisi dan ini, kalau tetap rindu, ayo bersama-sama berdiri. Tetapi paling tidak saya kecewa dan sedikit ini saya sebagai hamba Tuhan. Di hari Minggu masih ada jemaat yang tidak mau beribadah. Bukan karena tidak ada aplikasi Zoom. Bukan karena tidak ada uang, ada sebenarnya. Tetapi kenapa tidak ada niat yang sungguh-sungguh, tidak ada satu kesadaran
Tuhan, saya mau menyembah Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan. Ketulusan dan kerelaan adalah wujud dari ketaatan kita. Jangan kita tanyakan lagi, apa sih ketaatan itu? Itu salah satu wujud kita. Kalau kita menjadi sungguh-sungguh anak Tuhan, engkau harus tunjukkan dan lakukan ini. Tuhan tidak terlalu banyak dia minta tuntut kita. Hal masalah kecil itu beribadah sudah difasilitasi segala macam. Kenapa kita tidak bisa lakukan? Sebuah hal perjuangan kita. Ingat, mari kita ingat bersama. Ketulusan dan kerelaan adalah wujud dari ketaatan. Yang kedua, ketulusan adalah kesukaan Tuhan. Dia mau hati kita tulus. Dia mau hati kita rela. Kenapa? Tanpa ketulusan dan kerelaan, semua adalah kepura-puraan. Dan itu Tuhan tidak suka. Di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan tanya bagi kita, apa engkau masih tetap tulus dan rela untuk melakukan semuanya itu? Apakah engkau masih tetap melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan taat gentah, dan dengan tulus dan rela? Perenungan ini buat kita bersama. Walaupun di situasi COVID ini, tujuan kita yang utama, mari kita tetap pegang hal ini. Mari kita tetap melaksanakan bagian-bagian kita. Karena memang itu adalah sesuatu hal yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Mengapa kita mengerjakan keselamatan kita? Karena Allah telah dan akan mengerjakan bagi kita semua. Di ayat 13 di sini dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan semua. Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik. Keselamatan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayangnya. Segala sesuatu Tuhan sudah kerjakan. Dan kalau kita pun kita taat, kita gentar, kita takut, kita rela dan tulus. Itu pun Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita. Dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Semua segala sesuatu Tuhan yang mengerjakan. Kenapa sih kita tidak mampu untuk melakukannya? Kenapa kita tidak mau untuk melakukannya? Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita mengerjakan keselamatan? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Itulah identitas kita. Itulah hidup kita. Itulah bagian kita, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Jelas dalam ayat 15. Dikatakan bahwa supaya kami tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa engkau harus melakukan itu karena sudah Tuhan kerjakan yang terbaik dengan sempurna, dengan totalitas. Yang paling berharga di dalam hidup kita adalah keselamatan dan Tuhan sudah kerjakan hal itu. Dan ketika engkau harus mengerjakan keselamatanmu itu, jangan takut. Itu bukan karena kehebatanmu, Tuhan. Paulus ingatkan itu. Jika engkau melakukan itu semua, jangan engkau juga merasa bahwa karena saya hebat, karena saya mampu. Tidak. Paulus ingatkan, itu karena Allah yang mengerjakan bagi kita. Paulus ingin jemaatnya di Filipi benar-benar sungguh hidup sebagai anak-anak Allah yang benar-benar sungguh menjadi anak Allah yang cinta Tuhan. Anak-anak Allah yang tahu bahwa dia berbeda dengan yang lain. Dikatakan di situ bahwa engkau harus menjadi cahaya bagi orang-orang di sekelilingmu. Bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Ini adalah sebuah tujuan, sebuah hal yang dirindukan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Dan begitu juga bagi kita. Bahwa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan ketaatan, dengan tulus dan rela. Itu supaya kita menjadi satu kehidupan yang bercahaya. Seperti bintang-bintang yang menerangi dunia. Itulah nilai kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen. Bahwa kita adalah harus punya satu rasa, nilai, dan dampak yang baik. Untuk itu, inilah yang menjadi alasan bagi kita
mengapa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Sekali lagi bukan untuk supaya kita diselamat, tetapi karena Allah sudah mengerjakan itu bagi kita, maka kita harus wujudkan, maka kita harus maksimalkan di dalam hidup kita. Dan terlebih di situ, karena kita ini sudah diselamatkan, dan karena kita ini adalah anak-anak Allah. Sehingga tujuan hidup kita terarah, yaitu berdampak menjadi cahaya yang menerangi dunia ini. Menjadi cahaya yang menerangi orang sekeliling kita. Menjadi cahaya yang menerangi keluarga kita. Yang berdampak bagi mereka. Sejauh mana saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di sanalah letak kualitas hidup kita. Sekali lagi, sejauh mana saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di sanalah letak kualitas hidup kita. Menjadi kesimpulan bagi perenungan kita pada pagi hari ini, dikatakan bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita, yaitu dengan taat yang sungguh, dengan takut dan gentar, dengan tulus dan rela. Semua itu kita boleh lakukan, itu bukan karena hebat kita, tetapi Allah yang mengerjakan, Allah yang sudah memulai, Allah yang sudah bekerja di dalam hidup kita. Untuk itu, penyerahan totalitas dalam Tuhan, supaya kita menjadi jemaat yang terus sungguh-sungguh setia dan cinta kepada Dia melalui apa yang kita kerjakan di dalam keselamatan kita. Menjadi poin bagi kita, keselamatan adalah terbesar, sebuah anugerah terbesar bagi umat yang dipilih dan dikasihinya, dan telah dikerjakannya bagi kita di atas kayu salib, dan itu sudah Tuhan tuntaskan bagi kita. Jadi tidak ada alasan yang cukup untuk tidak memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Tidak ada alasan kita, tidak ada alasan yang cukup untuk tidak memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Poin terakhir yang saya sampaikan bagi kita adalah sebuah pertanyaan. Tuhan berkata bagi kita pada pagi hari ini, apakah engkau sungguh-sungguh untuk aku? Pertanyaan ini sebuah perenungan buat saya juga. Tuhan bukan berarti tidak tahu hati kita yang terdalam. Bukan berarti Tuhan tidak tahu motivasi kita. Tuhan tidak tahu berarti hati dan ketulusan kita. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau menantang kita dengan kesadaran. Dengan ambil sebuah komitmen dan keputusan. Tuhan, kelalaian dan kesadaran saya selama ini yang mungkin belum menyenangkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang mungkin saya tidak hidupi sebagai umat Allah yang diselamatkan. Maka saya mau menjadi pribadi yang dimana saya sudah selamatkan dan saya sudah dikasihi Tuhan. Maka kita harus jawab, ya Tuhan, aku ini untuk Kamu. Tuhan berkata sekali lagi, apakah engkau sungguh-sungguh untuk aku? Tuhan mau kita sadar dan kita mau, Tuhan mau sungguh-sungguh kita kepada Dia. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Mari kita merenungkan hati kita dengan komitmen kepada Tuhan, bahwa di dalam hidup ini Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik bagi kita. Mari kita bersyukur sampai hari ini Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Saya juga sadar Tuhan sudah pulihkan saya. Dan kita semua di dalam penyakit kita, di dalam apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Dan bersyukur untuk tema ini, saya secara pribadi mengingatkan, engkau harus tetap mengerjakan keselamatan. Mari Bapak Ibu, kita ambil komitmen dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, saya mau menjadi jemaat yang taat kepada Engkau. Saya mau menjadi jemaat yang takut dan gentar menghormati Engkau. Saya mau jemaat
yang rela dan tulus kepada Engkau. Jika Engkau bertanya, Tuhan bagikan, apakah Engkau sungguh-sungguh untuk aku? Dan kami mau menjawab, kami sungguh-sungguh, ampuni kami ya Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu di Pondok Canda, hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan seluruh jemaat. Kami mau menjadi jemaat yang cinta Tuhan, yang taat kepada Engkau. Kami mau, inilah kami Tuhan. Kami hidup untuk Engkau. Tuhan, Engkau sudah mendengar seruan setiap doa jemaat. Dan biar komitmen kami, Tuhan terus mengerjakan bagi kami. Kami mau tetap memuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pemaparan firman Tuhan. Tuhan tolong Engkau tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami di setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan terus memberikan kehidupan. Dan di balik kehidupan itu Tuhan punya rencana untuk kami, untuk boleh kami lakukan. Dan untuk boleh kami tanyakan apa yang mau kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Anugerah dan kasih sayang selalu hadir di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali, dan pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur bisa merenungkan dan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang terus berbicara bagi setiap kami di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan terlebih juga untuk Evangelis Daya yang sudah menyampaikannya bagi setiap kami, kiranya juga Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus pimpin dalam setiap pelayanan, bahkan juga sebagai tanggung jawab sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami ya Bapak. Dan apapun yang menjadi pergumulan, persoalan, dan yang menjadi kerinduan dari Evangelis Daya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu, dan memohon belas kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapak. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit dan juga yang masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Biarlah kiranya juga Tuhan yang Engkau terus menyertai, Engkau yang terus pimpin, Engkau yang terus berikan kesehatan dan pemulihan di dalam kehidupan Pak Iwan ya Bapak. Kami percaya bahwa tangan kuasa-Mu yang akan terus menjamah dan akan terus nyata di dalam kehidupan Pak Iwan. Kami berdoa untuk setiap makanan, minuman, dan obat-obat yang dikonsumsi. Biarlah kiranya juga Tuhan terus memberkati sehingga mendatangkan kesembuhan di dalam kehidupan Pak Iwan. Dan juga Tuhan berikan iman yang teguh di dalam kehidupan Pak Iwan dan pengharapan penuh di dalam Engkau ya Bapa, sehingga ia tetap juga bersuka cita walaupun dalam keadaannya saat ini. Dan juga untuk Ibu Elizabeth, biarlah kiranya juga Tuhan
memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita, damai sejahtera bagi Ibu Elizabeth ya Bapak, dalam setiap tanggung jawabnya sebagai seorang istri, dan terus mendampingi, merawat Pak Iwan. Kami yakin bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan keluarga ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Ibu Saniwati. Biarlah juga Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan Ibu Saniwati. Kami percaya bahwa tangan Tuhan juga ya akan terus menjamah dan memberikan kesembuhan bagi Ibu Saniwati. Berdoa juga untuk pemulihan dari Ibu Sugeng, Ibu Wayan, Ibu Sudarsi, dan juga Ibu Meliana. Kami juga memohon belas kasih-Mu di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Biarlah kiranya juga Tuhan nyatakan cinta kasih-Mu dan belas kasih-Mu jamahan daripada Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Kalius dalam masa pemulihan, dan juga berdoa untuk Christian yang ada di Kalimantan. Kami juga memohon biarlah kiranya juga Tuhan terus pimpin, Tuhan terus sertai, bahkan juga Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu bagi setiap mereka ya Bapak. Dan juga dalam setiap aktivitas kegiatan mereka, makanan, minuman, dan obat-obatan dikonsumsi, biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk Mama dari Ibu Farida, Mama dari Ibu Sandra, Mama dari Ibu Anes, Mama dari Ibu Rita. Kami memohon biarlah kiranya juga Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka, Tuhan yang terus memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persiapan HUT gereja yang akan kami laksanakan tanggal 15 ya Bapak. Biarlah kiranya juga Tuhan yang terus-terus campur tangan, bahkan walaupun nantinya perayaan dan ibadah HUT gereja ini dilaksanakan via online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan kami, Tuhan juga yang terus pimpin kami, bahkan para hamba-hambanya yang akan melayani. Biarlah juga Tuhan yang memberkati, berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka, dan juga kami sebagai jemaat, di mana dalam HUT gereja ini akan dilangsungkan perjamuan kudus. Tuhan juga yang mempersiapkan hati kami, melayakkan kami Tuhan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk setiap program-program gereja ya Bapak. Kami memohon pertolongan daripada Engkau Tuhan yang terus memampukan setiap pengurus dalam komisi Tuhan untuk menjalankan program-program di setiap komisi dan membawa pertumbuhan jemaat bagi setiap kami ya Bapak, dan juga terkhususnya dalam proses pembangunan renovasi gereja. Henti-hentinya kami memohon pertolongan daripada Engkau ya Bapa. Engkau yang akan terus-terus campur tangan dalam proses renovasi gereja ini Tuhan. Segala apa yang diperlukan, dibutuhkan, Tuhan yang akan menyediakan tepat pada waktunya. Bahkan setiap kami jemaat memiliki kesatuan hati, bergandeng tangan untuk mendukung satu sama lain Tuhan, guna untuk kemajuan gereja yang ada di GKK Pondok Chandra ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk ibadah kami sepekan ini, biarlah kiranya juga Tuhan menggerakkan setiap hati jemaat-Mu untuk terus mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah PW, PA, MPFD, Youth, dan juga profesi, dan terlebih ibadah umum dan juga sekolah minggu ya Bapak. Biarlah Tuhan menggerakkan setiap hati jemaat-Mu untuk tetap bisa mengikuti setiap ibadah, walaupun keadaan dan situasi yang membatasi kami untuk berkumpul bersama, tapi tidak membatasi setiap kami untuk memiliki semangat untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah juga Tuhan yang memberikan pemulihan bagi bangsa kami, Tuhan yang menjamah bangsa kami ya Bapa dari keadaan dan situasi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatunya ya Bapa. Kami memohon biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, dalam kepemimpinan mereka pada saat ini, bahkan dalam menangani setiap masalah-masalah yang ada di bangsa kami, terlebih dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, sehingga setiap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga bisa
memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Dan segala apa yang dibutuhkan, kiranya juga Tuhan yang menyediakannya. Dan juga setiap kami sebagai rakyat Indonesia memiliki kesadaran penuh untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan. Kami memohon biarlah Tuhan juga tetap senantiasa melindungi, menyertai setiap kami, bahkan mungkin jemaat-Mu yang tetap beraktivitas di luar rumah, biarlah juga Tuhan yang terus menyertai dan menutup bungkus mereka ya Bapa, dan memberikan kesehatan bagi setiap mereka. Ini doa-doa kami yang jauh dari kesempurnaan Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya di dalam setiap kehidupan kami. Dan juga sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi ya Bapa, Tuhan juga akan terus memberkati dan merasakan nikmat dan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa diberikan di rekening yang telah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Rekening BCA GKK Pondok Chandra. Juga bisa menghubungi Evangelis Wika untuk memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang kesulitan. Ya, saat ini mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri peribadahan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Doksologi, doa dan berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita arahkan hati kita. Kita percaya bahwa berkat anugerah Tuhan yang sesungguhnya adalah berasal dari Tuhan. Mari kita terima dengan iman dan penuh keyakinan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan sehubungan dengan ibadah kita minggu depan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada setidaknya beberapa pengumuman yang akan kita lakukan untuk peribadahan ke depan. Yang pertama adalah sehubungan dengan HUT gereja yang minggu depan kita akan laksanakan. Kita akan melaksanakannya tidak seperti jam biasa kita beribadah di hari Minggu ini selama online. Tapi kita beribadah jam 5 Bapak Ibu ya. Kita beribadah jam 5 sore dan kita semoga setiap kita bersama-sama mengikutinya bersama dengan anggota keluarga kita ya. Kita mengikuti bersama dengan anggota keluarga kita dan kita bersama-sama menyiapkan waktu kita di jam 5 nanti Bapak Ibu. Sekali lagi ibadah HUT gereja yang akan kita lakukan untuk memperingati dan merayakan ke-24 gereja kita sudah berdiri, kita bersyukur Bapak Ibu ya. Kita beribadah bersama dan kita melaksanakan perjamuan kudus jam 5 sore. Saya mohon dan saya berharap Bapak Ibu menyiapkan waktunya untuk kita bersama-sama bersekutu bersama. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah sekolah minggu depan kita liburkan ya. Sekolah minggu kita langsung jadi satu bersama dengan orang tuanya untuk mengikuti ibadah. Nah, terus setelah 1 minggu karena minggu depan libur, minggu depannya sekolah minggu kembali beribadah dan minggu depannya kita memperingati HUT, merayakan HUT sekolah minggu gitu kira-kira ya. Nanti untuk kedepannya silakan guru-guru sekolah minggu mungkin bisa disampaikan ke orang tua atau anak-anak sekolah minggunya. Terus yang selanjutnya adalah karena kita HUT Bapak Ibu, mari kita rayakan HUT ini dengan penuh sukacita dan kami berharap para panitia dan semuanya kami berharap kepada Bapak Ibu untuk nanti minggu depan sama-sama kita buka kamera kita supaya kita bisa merayakannya bersama-sama dan kita bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan sekalipun memang kita masih berada di rumah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya seperti biasa juga, saya tetap menghimbau Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bergejala, mungkin sakit, mungkin sedang pilek atau demam, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk secepatnya mungkin kontrol ke puskesmas supaya bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin dan bisa pemulihannya juga secepat mungkin dan mungkin penyebarannya juga secepat mungkin bisa tertangani. Terus yang selanjutnya, jikalau Bapak Ibu sedang sakit, Bapak Ibu sedang punya keluhan-keluhan, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan setempat yang ada di gereja atau menghubungi satgas yang ada di gereja. Khususnya ada saya dan ada beberapa orang yang terlibat. Itu aja pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Mari kita bertegur sapa satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya dan salam. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati semuanya. God bless. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu.